Anak-anak muda, jangan mager. Jangan pilih Anies dulu sebelum... Betul, jangan pilih Anies dulu. Sebelum selesai pemeriksaan mengenai koalisi 8 triliun, oke? Jadi, kita dukung pemerintah, Bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, karena kami sudah tidak percaya dengan KPK, ya, langsung saja dari Kejaksaan Agung. 8 triliun, 32 ini mengalir ke siapa saja, jangan pandang bulu. Ya, anak-anak muda harus cerdas. Harus menteliti yang namanya ucapan Anies. Apalagi kata-kata syairnya itu harus diteliti semua. Juga sebelum dia memberikan program yang sudah berhasil tentang Indonesia ini, cara menoto negoro, jangan dipilih. Ya kan, Pak? Kenapa? Kita harus ada seorang pemimpin yang pro rakyat Indonesia, yang berani bersumpah atas dasar negara Republik Indonesia. Bukan yang berani bersumpah atas Republik Indonesia. Republik itu bisa ada karena ada negaranya. Maka kita harus menolak seseorang yang tidak mencintai negara Republik Indonesia. Ya, jadi begitu, Mbak. Terima kasih atas PT-nya. Indonesia harus waspada, jangan sampai salah pilih. Bisa membedakan mana calon pemimpin negara, mana calon perampok negara. Belum apa-apa, udah bocor koalisi 8 triliun. Ya, udah gitu, pilih calon pemimpin itu yang tidak banyak hutangnya. Karena Anies harus melunasi yang namanya hutang ke pusat itu. Ya, modal dia bikin itu bangunan-bangunan yang mahuni-mahuni ditebangin, ya kan? Itu 5 triliun. Kemudian itu hutang sama Yusuf Kala pun masih banyak, ya, karena modal pertama 700 miliar hutangnya, belum hutang ke Prabowo, belum hutang ke Yusuf Kala, belum hutangnya ke Sandiaga Uno. Itu aja. Jangan pilih capres itu yang banyak hutangnya. Ya. Masa ngandalin bayar hutang? Jakarta. Ketika ketemu dengan urusan penataan kampung, maka pertanyaannya apa, jawabnya apa. Pertanyaan orang mengenai bagaimana cara kita berolahraga. Suatu pertanyaan tentang olahraga, jawabnya saya nggak tahu. Memang kita harus belajar. Kemudian mengumpulkan aktivis-aktivis dari kampung. Nah, ini salah satu jawaban, lain di bibir, lain di hati. Karena apa? Memang dia bukan untuk negeri. Karena dia adalah untuk PA 212. Salah satu ucapannya mengumpulkan aktivis-aktivis kampung. Nah, inilah apa yang dia katakan, kami menggempakan langit, menggelorakan samudra, ya kan, menggoyangkan bumi. Nah, itu berbagai cara Anies untuk mengumpulkan para anggota-anggota PA 212, EPI, mantan HTI untuk mendukungnya. Cukuplah ya kisah-kisah pilkada, ya, mengkriminalisasi seseorang agar dia bisa membeli cita-cita. Nah, itulah Anies, ya. Kualitas Anies lain di bibir, lain di hati. Kemudian apa yang dipertanyakan seseorang tentang olahraga, jawabnya, saya menemui orang-orang kampung untuk berolahraga, mengumpulkan aktivis-aktivis orang-orang kampung. Artinya Anies
setiap bertemu di daerah-daerah, di kampung-kampung itu hanya mencari tahu anggota-anggota EPI, anggota-anggota HTI, ya kan, aktivis-aktivis itu kan, penggerak-penggerak demo. Ya kan Nis, itu yang sebenarnya Nis, yang sampai yang jawabkan. Allah itu tidak pernah tidur. Selalu ada orang yang bisa menjelaskan apa yang Anda sampaikan di publik. Pertanyaan itu berbeda jauh dengan yang namanya jawaban Anies, ya kan? Tetapi saya bersyukur karena Allah itu memberikan jawaban itu dari lisan Anda, bahwa membuktikan Anda itu mimik-mimiknya itu adalah tidak benar, ya kan? Terjawab sudah, mengumpulkan seorang aktivis-aktivis, terutama pendemo-pendemo, aktivis PA 212, ya kan Nis? Salam waras Nis. Ya, ada pembicaraan Anies mengenai tanah BUMN Pertamina itu milik Belanda. Nis, kamu itu tunah sejarah Nis. Bedakan milik Belanda, mana pribumi, mana penjajah Nis. Jangan membela diri ketika kamu memberikan izin tempat tinggal yang sudah dilarang di kawasan Pertamina. Paham lo Nis? Bedakan mana penjajah Belanda, mana tanah Belanda, mana tanah pribumi Indonesia Anies. Jangan merusak sejarah, jangan mengaduk-adukkan antara penjajah dengan pribumi. Tanah BUMN Republik Indonesia ini itu adalah milik negara Republik Indonesia, bukan milik negara Belanda. Anies harus bisa membedakan mana penjajah yang datang ke Indonesia, yang ingin merebut negara Republik Indonesia, mana orang yang mengusir penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Harus bisa membedakan Anies. Jangan mau menang sendiri. Kau itu tuna sejarah, kau itu pendatang, makanya tidak tahu, tidak bisa membedakan antara penjajah dari Belanda dengan orang pribumi, pemilik tanah negara Republik Indonesia dari leluhur-leluhur. Lo harus tahu Nis, tanah BUMN negara Republik Indonesia ini milik negara Republik Indonesia sejak berabad-abad, bukan milik Belanda. Ya, bukan tanah Belanda yang diberi Betawi dan segala macam. Kau ini rasis, segala Betawi kau sebut. Ya, tolong Anies, liris kembali, tarik kembali omonganmu. Ya, bedakan mana tanah negara Republik Indonesia ini yang diduduki oleh Belanda, yang diinginkan Belanda. Sejak penjajahan 380 tahun negara kita dijajah. Kau ingin mengembalikan tanah air Indonesia ini ke tangan Belanda, ke tangan penjajah. Anies, kau tolong ya, liris kembali omongan Anda itu. Tanah BUMN negara Republik Indonesia ini milik pribumi asli dari Indonesia. Mati-matian leluhur kami mempertahankan negara Republik Indonesia. Lo harus paham itu Nis. Baik sahabat sekalian, itulah 3 buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari informasi yang sama, yaitu tentang calon presiden kita Anies Baswedan. Seperti yang kita ketahui bahwa calon presiden dari Partai Nasdem ini ya cukup menuai kontroversi dari setiap pernyataan yang dilontarkannya, baik di media sosial maupun juga di media elektronik, seperti diundang di stasiun televisi dan lain sebagainya. Itu pun ketika dimintai untuk memberikan pernyataan selalu menuai kontroversi. Misalnya tadi ditanya soal olahraga, jawabannya pun beda. Kemudian terkait kasus 8 triliun yang menyeret nama besar dari Partai Nasdem sebagai partai pengusungnya, itu pun juga menuai kontroversi dari para netizen. Dan tadi kita melihat
bagaimana seorang wanita tadi adalah salah satu netizen Republik ini yang cukup memberikan pernyataan yang sangat tegas, dan saya rasa ya memang ada yang benar, ada yang keliru, tetapi itulah reaksi dari para netizen kita. Dan ini harusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk para pemimpin yang bakal maju ke depannya, tidak hanya untuk Anies, tetapi juga untuk yang lainnya juga. Sehingga hal-hal yang dilontarkan dengan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa ini, ya boleh dikatakan apa yang terjadi di pelosok negeri sekalipun akan diketahui seluruh bangsa, seluruh negeri ini, bahkan seluruh dunia. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman video tadi, kita juga harus was-was sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin, bahwa ketika memberikan atau melontarkan pernyataan itu harus dipertimbangkan secara matang, apakah pernyataan ini dapat menimbulkan konflik, menimbulkan berbagai macam pikiran dari orang yang mendengarkan atau bukan. Dan wanita tadi sangat, ya bagi saya cukup berani untuk menyatakan itu. Kita kurang tahu orangnya dari mana dan asalnya dari mana, tapi itulah pernyataan yang ia lontarkan di dalam video-video yang selama ini dia rilis, baik di media sosial maupun di beberapa kesempatan lainnya.